ada orang-orang yang punya benteng, yang dengan benteng atau perisai itu dia mampu menjaga dirinya dari godaan-godaan setan. Intinya setan nggak tembus. Dia mau goda dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, tapi nggak tembus. Ya, maka intinya di ayat ke-40 itu pengakuan setan sendiri, Pak. Setan sendiri yang menyampaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti statementnya ada di beberapa tempat seperti di An-Nisa, di Al-A'raf, dan puncaknya di Al-Hijr. Nah, di Al-A'raf kita temukan dia katakan akan aku goda dari depan, belakang, kanan, kiri. Di An-Nisa aku akan ambil bagian tertentu dari manusia untuk aku provokasi, kan? Kemudian puncaknya di Al-Hijr. Saat masuk ayat 40, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ada di situ? Ya. Nah, di antara sekian hamba itu yang digoda, ada yang nggak bisa aku tembus. Ada yang nggak bisa setan tembus. Siapa itu? Pertama punya sifat ibad. Punya sifat apa? Ibad. Apa itu ibad? Ya, jadi ketika kita mengoptimalkan ibadah itu ibad. Jenisnya dua. Yang pertama, ada orang yang beribadahnya melepaskan diri dari kesalahan. Intinya tobat dari maksiat. Nah, menghindari maksiat itu sudah ibadah. Jangan salah. Jadi bukan hanya yang ma'ruf, meninggalkan yang mungkar pun ibadah. Kan konsepnya amar ma'ruf nahi mungkar. Tadi baca Ali Imran ya. Coba lihat 110-nya tuh. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil wa tanhauna 'anil munkar. Jadi ada amr bin ma'ruf, nahi 'anil munkar, kan? Nah, jadi meninggalkan maksiat itu dapat pahala. Ya, ada tayangan yang nggak bagus nih. Lalu kita ganti channelnya, itu dapat pahala dituliskan. Jadi pahala itu bukan hanya dalam sholat, bukan hanya dalam baca Quran. Menghindari maksiat itu ada pahalanya. Karena itu ketika seorang hamba taubat dari dosa apapun, itu bukan hanya menggugurkan dosanya, tapi mencatatkan pahala di sisi Allah. Itu ada di Quran surah ke-39 ayat 53. Dipanggilnya ibad. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakan Muhammad SAW, viralkan pada ibad, hamba-hambaku, ya kan? Yang tobat dari maksiat. Maksiatnya tingkat paling tinggi namanya israf. Jadi ada khati'atun, akhta, ada dzambun, ada dzunubun, ada dzunubun ma'adzulmi, ada israfun. 5. Yang pertama akhta'a, ya. Waktu sholat itu kita kan ngaku ya, ada salah satu doa iftitah dari 12 itu salah satunya Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Ya Allah, itu terjemahnya begini, ya Allah, saya mengakui sebelum sholat ini saya banyak dosa, banyak salah. Nah, kasih Allah yang memaafkan dan mengampuni dosa dalam bentuk khataaya itu disebut dengan al-afu namanya. Terus ya? Yang kedua ada dzambun. Jadi ada khati'atun, ada dzambun, ada dzunubun. Allah turunkan sifat ketiga namanya ghaffarun. Ghaffar. Al-afu, ghafir, ghaffar. Quran surah Nuh ayat 10. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Kenapa di situ redaksinya ghaffar bukan ghafir? Innahu kana ghafira. Karena umatnya Nabi Nuh sudah keterlaluan. Bukan sekali dua kali. Sudah mengancam melempar Nuh, sudah mengancam kemudian mengusir Nabi Nuh, kan? Nanti puncaknya menantang azab. Makanya di situ Allah masih sayang, diturunkan kata apa? Ghaffar. Sudah nggak subuh, ngajak temannya nggak subuhan, mencela orang yang subuhan. Nah, itu disebutnya dzunubun ma'adzulmi, ada zalimnya. Dzunubun ma'adzulmi. Udah zalim, ya, kemudian dosa berlipat. Itu contohnya. Yang terkait kasus itu Quran surah kedua ayat 114. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ay yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Itu pakai zalim, wa man azlamu. Dah dosa pakai zalim. Allah turunkan sifat keempat disebut ghafur namanya. Ghafur. Wah, ini yang kelima sudah nggak subuhan, ngajak teman yang nggak subuh, mencela orang subuh, plus merencanakan sendalnya habisin semua di luar. Itu israf. Israf itu berlebihan. Jadi kalau orang lain sedang mengerjakan dosa, dia belum, penasaran. Allah turunkan sifat kelima namanya Rahim. Dan ketika mengampuni yang kelima ini, dipanggil hambanya dengan ibad. Karena tidak mudah orang memiliki dosa yang berlumur,
pernah mabuk, pernah bunuh orang, pernah zina, terus taubat itu nggak mudah loh, nggak mudah. Ya, demi Allah nggak mudah itu. Orang ngambil sendal orang lain aja belum tentu mau taubat itu. Ya, sekarang pernah membunuh, pernah zina, pernah mabuk, pengen taubat itu nggak mudah. Makanya ketika taubat itu diapresiasi oleh Allah, malah disayang, karena dia melewati perjuangan besar untuk taubat. Makanya ketika dia mau taubat dipanggil hamba oleh Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Nah, itu jenis ibad yang pertama. Ibad yang kedua yaitu hamba Allah yang ingin meningkatkan ketaatan. Setelah tobat dia pengen taat. Ya, atau ada orang yang memang menjaga diri dari maksiat tapi senang meningkatkan taat. Jadi ibad itu untuk orang yang soleh dan orang yang salah. Gitu. Biasanya kalau sudah banyak ibadahnya, dekat nggak dengan Allah? Dekat. Disayang nggak? Nah, kalau sifat Allah yang menyayangi hamba di dunia namanya apa? Rahman. Makanya kulidullah awidur Rahman. Karena itu bagi hamba yang taat ini yang sudah meningkat ibadahnya, ibadahnya ditambah dengan Rahman. Ya, surat Al-Furqan. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Doa. Nah, itu ibad dulu tuh. Tapi jadi ibad saja, setan masih tembus, Pak. Masih tembus tuh. Maka bagaimana caranya supaya setan yang goda itu kita perketat celah untuk godaannya, supaya minimal celah-celahnya ditutup, lama-lama nggak mempan menggoda. Ya. Maka naikkan statusnya bukan hanya ibad, tapi berusaha untuk ikhlas. Berusaha untuk apa? Ikhlas. Makanya prosesnya disebut ibadah. Kemudian usahanya disebut dengan mukhlis. Maka muncullah surah ke-98 Al-Baqarah ayat ke-5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Berusaha ikhlas. Karena itu di ayat puasa tadi, falyastajibuli wal yu'minu bi. Iman di situ ikhlas maksudnya. Kan? Nah, jadi kalau kita sudah niatnya lillah, apapun yang didapat itu lapang. Nanti kalau sudah lapang semua, nah, lapang semua. Jadi lapang semua itu dalam bahasa hadisnya disebut dengan halawatul iman. Dia melihat semuanya sebagai anugerah Allah. Ajaban di amril mu'min. Sangat mengagumkan perkara orang beriman. Maksud iman di situ orang yang ikhlas. Ya, jika dia mendapati kebaikan dia bersyukur. Jika dia mendapatkan duka dia bersabar. Jadi dia melihat semuanya itu sebagai pemberian Allah. Sakit alhamdulillah bisa sabar. Sehat alhamdulillah bisa syukur. Dapat proyek, alhamdulillah bisa bersyukur. Nggak ada proyek, alhamdulillah bisa sabar. Toh dengan belum adanya proyek saya bisa ngaji, saya bisa tahajud, bisa sholat, bisa doa. Kan? Begitu dapat proyek, alhamdulillah bisa sedekah. Ya, bisa semangat. Nah, itulah yang disebut dengan syukur dan sabar. Kalau semua terlihat seperti itu, berubah dia dari mukhlis jadi mukhlas. Hasilnya itu mukhlas. Jelas ya? Itulah mukhlis dan mukhlas. Kalau sudah mukhlas, susah setan menggoda. Tapi mukhlasnya harus punya sifat ibad. Nah, jadi yang tadi saya ingin sampaikan, pertanyaan Bapak tadi, bagaimana kita bisa menekan celah-celah setan itu untuk menggoda? Yang pertama, bisa dengan menjadi hamba, memperbanyak ibadah, dan menjadikan ibadah itu ikhlas karena Allah. Ibadah sifatnya dua tadi, menghindari maksiat, karena itu tekan semua pintu maksiat. Nafsu kendalikan. Nafsu itu kendalikan. Kendalikan apa saja nanti, arahkan kepada yang baik. Kemudian maksiat dijaga. Kalau kita bisa jaga maksiat dari ujung kepala sampai ujung kaki, setan juga capek. Ya. Nah, itu goda tuh sana. Aduh capek gak tembus. Ya. Tapi tetap menggoda, cuman gak tembus. Yang kedua, tingkatkan ketaatan. Jadi hindarkan maksiat, tingkatkan taat. Allahu a'lam bishawab.